Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita masuk lagi pada kajian membahas masalah fikih Ramadan insyaallah. Ya, bunda-bunda, mangga yang merasa penting ilmu tentang menyiapkan diri, menggembirakan diri di dalam bulan Ramadan, ajak keluarganya, ajak adik-adiknya, ajak teman-teman dan tetangganya untuk masuk pada kajian online Asabik. Kita akan kupas tuntas tentang bagaimana keajaiban, keistimewaan dan keutamaan kita menyambut bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu seperti diskon pahala. Kalau ibu-ibu dulu sebelum terjadi corona dalam menghadapi Ramadan di Jogja, di Super Indo, di Swalayan khususnya, sangat sekali tertarik melihat kata-kata diskon. Ya, dari diskon 50%, dari diskon 70%, bahkan hanya diskon 10% pun kita sangat tertarik. Padahal kalau kita tahu diskonan yang ada di Swalayan itu belum tentu betul di diskon, padahal itu adalah harga aslinya ya. Pak ibu-ibu mungkin paham sekali seperti itu, tapi kita tetap saja bergembira dengan kata-kata diskon itu, walaupun kita tahu padahal itu adalah harga sesungguhnya, hanya dinaikkan dulu gitu. Nah, ini teman-teman, di dalam bulan Ramadan itu kita ada diskon pahala. Bukan 50% lagi, bahkan sampai 100%. Allah memberikan pahala diskon pahala di dalam bulan Ramadan ini. Hanya saja kadang kita tidak paham dan kadang kita tidak tertarik terhadap diskonan pahala yang ada di bulan Ramadan itu karena minimnya ilmu. Ya, karena ketidaktahuan ilmu kita. Sehingga kita merasa tidak melirik terhadap diskonan yang Allah berikan, pahala yang ditebarkan gitu ya, diobral oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, ampunan yang bertebaran di dalam bulan Ramadan. Sebetulnya kita yang merasa kurang amal gitu ya untuk menghadapi ke akhirat, mendapatkan bulan Ramadan itu adalah sungguh sangat menggembirakan, sangat membahagiakan. Maka wajar ketika kita menyambut bulan Ramadan itu gembira karena kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa kita yang melaksanakan saum Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Ya, Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kita ketika kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan mengharapkan ampunan saja kita itu sudah dihapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah, kalau kita lihat kemarin di dalam Riyadus Shalihin itu kan 700 kali lipat gitu kita di pahala itu dilipat-lipatkan. Kalau kita di dalam Quran surat 6 ayat 160 itu, Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang berbuat kebaikan pasti mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya.
Dan barang siapa yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatan. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau tidak didolimi. Kalau di hari-hari biasa ketika kita ketika kita melakukan kebaikan, maka pahala kita dibalas 10 kebaikan. Tapi ketika kita mendapatkan kejahatan, maka kita hanya dibalas dengan kejahatan itu dengan satu kejahatan lagi. Ya, kemarin dibahas di Riyadhus Shalihin. Ketika kita niat kejahatan terus tidak dilakukan, maka itu dijadikan pahala satu kebaikan. Ketika kita niat kebaikan tapi tidak dilakukan, itu pun dijadikan sebagai pahala kebaikan. Ini pahala yang biasa. Tapi ketika kita pahalanya di bulan Ramadan, maka kemarin ada yang mengatakan 700, Rasulullah SAW bersabda ada 700 kali lipat. Tapi di dalam Riyadhus Shalihin juga ajibi, asyamu ajibi, saum itu hanya aku yang akan mengganjarkannya. Maka kehendak Allah mau 1000 kali lipat, bahkan 1000 bulan kita mendapatkan pahala di dalam Lailatul Qadar. Ketika kita ada di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya tak terhingga, ajibi, terserah Allah. Entah berapa Allah yang akan memberikan pahala kepada diri kita. Ya, luar biasa dahsyatnya kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Hanya Allah yang memberikan pahala, ganjaran pahala di bulan Ramadan. Maka kita harus paham, bunda-bunda, kita samakan ya visi misi kemenangan kita di dalam bulan Ramadan untuk keluarga kita saja ya. Visi misi kemenangan Ramadan di rumah tangga kita, di keluarga kecil kita. Yang pertama, visi misi kita dalam menyambut Ramadan itu ada nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa Allah menurunkan di dalam bulan Al-Quran itu adalah pada bulan Ramadan. Bahkan untuk bulan Ramadan saja kita Allah itu memberikan ruang khusus. Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, Allah memberikan ruang khusus, dan ruang khusus itu adalah di bulan yang penuh maghfirah. Surga-surga dibukakan, neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Itu Masya Allah ya, luar biasa ketika kita tahu gitu ya. Yang pertama ya bunda ya, yang pertama adalah kita nuzulul Quran itu adalah mengangkat derajat keluarga kita. Dengan adanya di bulan Ramadan kita nuzulul Quran, visi misi kita adalah mengangkat derajat kita. Yang kedua, saum dan istighfar akan mengundang malaikat Jibril datang ke rumah kita. Dengan sahur kita, kemarin saya terangkan masalah sahur ya, bahkan judulnya juga dahsyatnya sahur. Ketika sahur itu adalah Allah dan para malaikatnya sedang turun kepada diri kita. Maka tanamkan kepada anak-anak ketika sahur, jangan menonton hal-hal yang tidak baik, yang banyak bercandanya dan melihat tayangan-tayangan yang membuka aurat, karena itu sedang melecehkan Allah, karena Allah pada waktu sahur dan para malaikat sedang hadir ya. Maka sahur, doa, istighfar akan mengundang malaikat Jibril datang ke rumah kita. Itu di dalam Quran surat 40 ayat 7 sampai 8. Mangga bun ya, tadabbur ayat di rumahnya masing-masing. Yang ketiga, visi misi kita dalam bulan Ramadan untuk keluarga kita adalah keluarga kita akan dilahirkan menjadi proyek berbagai kebaikan. Ketika keluarga kita betul-betul menjalaninya bulan Ramadan itu dengan iman, dengan ilmu, dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga kita akan menjadi proyek berbagai kebaikan gitu ya. Kemungkinan bunda-bunda yang sekarang sudah menjadi proyek-proyek kebaikan di dunia ini, mungkin ada bunda, ada kakak bunda, ada keluarga bunda, ada ayah bunda, dan ada ibu-ibu, teman-teman yang ada di kajian online Ashabik itu yang mendapatkan Lailatul Qadar ya, yang mendapatkan pahala Ramadan yang tidak ada bandingnya, sehingga melahirkan generasi yang menjadi proyek kebaikan di dunia ini. Masya Allah ya, tanamkan bunda ya semangat kita, semangat menanamkan proyek kebaikan kepada keturunan kita dengan kita mendapatkan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan penuh iman, penuh harapan, dan iman tumbuh, harapan tumbuh ketika kita tahu ilmunya bagaimana keistimewaan dan keutamaan kita di dalam bulan Ramadan. Itu ada di dalam Quran
Tadi Quran surat 40 ayat 7 dan 8 ya. Selanjutnya, yang keempat, visi misi kita di dalam bulan Ramadan untuk keluarga kecil kita adalah puasa Ramadan akan menggugurkan dosa kita seperti bayi yang lahir. Itu di dalam riwayat Ibnu Abbas ya, bahwa puasa Ramadan akan menggugurkan dosa kita seperti yang baru lahir. Masya Allah gitu ya, dosa kita yang banyak, kita dosa suami kita yang banyak, anak-anak kita, maka kita akan dilahirkan kembali seperti bayi. Ini adalah 4 visi yang harus kita agungkan di dalam bulan Ramadan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. 1, mengangkat derajat keluarga kita. Yang kedua adalah saum dosa istighfar akan mengundang malaikat Jibril datang ke rumah kita. Yang ketiga adalah keluarga kita akan dilahirkan menjadi proyek-proyek kebaikan. Dan yang keempat adalah puasa Ramadan akan menggugurkan dosa seperti kita datang kepada Allah seperti bayi yang baru lahir. Ya, dapatkan Bunda di dalam bulan Ramadan ini diskon-diskon pahala yang bertebaran, ampunan yang bertebaran, diobral di dalam bulan Ramadan itu ya. Bunda-bunda, kita masuk kepada fikih Ramadan. Kalau kemarin kita masuk sunnah ya, sunnah Ramadan. Sunnah puasa itu di dalam bulan Ramadan itu kemarin saya tertinggal, itu baru 6 ya kalau nggak salah. Bunda Sauki tadi kemarin mencatat kalau nggak salah sampai 6, padahal sunnah puasa itu ada 11. Jadi kita akan bahas nomor 7 sunnah puasa, nomor 8, nomor 9, nomor 10, dan nomor 11. Jadi nomor yang ketujuhnya dalam sunnah puasa itu adalah menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan yang membatalkan puasa. Kita akan bahas nanti hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Jadi menahan segala anggota tubuh yang tidak melakukan membatalkan puasa. Teman-teman, ketika kita membatalkan puasa mungkin kita sudah paham gitu ya. Yang harus kita pahamkan itu adalah bagaimana menggugurkan pahala puasa. Jangan sampai kita mempunyai pahala seperti anak kecil yang hanya kita mendapatkan pahala dahaga dan minum saja. Tapi kita harus mendapatkan pahala yang begitu besar, melahirkan kita seperti bayi, kita diampuni, derajatnya diangkat, kita menjadikan proyek-proyek kebaikan. Ini yang akan kita yang harus kita semangati, bagaimana kita harus menahan anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ya, melemahkan pahala puasa kita. Salah satunya kita dengan gibah. Kemarin kita ceritakan orang yang bergibah itu adalah salah satunya ketika puasanya dia sangat sulit sekali melakukan puasa, kena berbagai penyakit gitu ya, kadang sakit. Kenapa? Karena dia sering melakukan banyak gibah gitu ya. Yang kedua adalah sunnah puasa itu memperbanyak sedekah. Masya Allah ya. Teman-teman, sedekah di dalam bulan Ramadan, di dalam Riyadhus Shalihin Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah itu dermawan, tapi ketika beliau bertemu dengan bulan Ramadan, beliau itu sangat dermawan, kata malaikat Jibril, seperti hembusan angin. Dan beliau di dalam bulan Ramadan itu tidak mengenal miskin dan kaya, semua diberikannya, saking tahu bagaimana pahala di bulan Ramadan. Mukmin sejati itu pasti dermawan. Ya, mukmin sejati itu pasti dermawan karena Allah sangat benci sekali kepada kebahilan. Rasulullah SAW bersabda, dunia ini untuk 4 jenis hamba. Sekali lagi, dunia ini untuk 4 jenis hamba. Yang pertama adalah hamba yang diberikan rezeki oleh Allah serta kepemahaman terhadap ilmu agama. Yang pertama, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah serta paham ya bagaimana rezekinya itu harus dikeluarkan. Yang kedua adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang dengan hartanya dia mampu menyambung silaturahminya. Yang keempat adalah menghadirkan hak Allah terhadap hartanya ya. Kedudukan hamba yang paling baik itu menghadirkan hak Allah terhadap hartanya, gitu kita harus diberikan. Jadi ada 2 hal lagi itu riwayatnya riwayat Tirmidzi. Ada lagi Rasulullah SAW bersabda, dengkilah kita, irilah kita terhadap 2 orang. 1 orang yang menafkahkan hartanya ketika dia punya rezeki dan dia dinafkahkan hartanya. Yang kedua adalah
orang yang menafkahkan dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan waktunya. Jadi kita boleh iri kepada dua hal. Satu, orang yang dermawan, iri kepada yang dermawan. Yang kedua adalah orang yang menafkahkan dengan ilmunya, dengan waktunya, dan dengan tenaganya, ya. Ini teman-teman, kita kemarin sedikit sudah bahas ya bagaimana hembusan sodakoh di dalam bulan Ramadan. Cari pahala di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya dengan kita memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berbuka puasa. Tidak harus bagus teman-teman, memberikan air minum di masjid, memberikan bala-bala 10 gitu ya, bala-bala 5, tapi itu untuk membatalkan puasa teman-teman. Terus kalau ketika kita ada di jalan terus macet, mungkin kita bisa menyiapkan kurma berapa biji dan kita tebarkan di jalan. Cari cara bagaimana caranya agar kita mendapatkan pahala puasa orang itu, sehingga puasanya itu didapatkan oleh kita tanpa mengurangi pahala yang dipuasakannya, ya. Jadi yang ke-8 itu adalah sunnahnya memperbanyak sedekah. Yang ke-9 adalah memperbanyak tilawah Al-Quran, ya, memperbanyak tilawah Al-Quran. Orang yang bertemu di dalam bulan Ramadan tapi dia tidak menghatamkan dan tidak tadabbur ayat di dalam bulan Ramadan, maka seperti orang yang kehausan, ya, seperti orang yang kehausan tapi bawa gelas kosong. Dia tidak tahu harus apa dengan gelas kosong itu. Sama ya, seperti kalau kita di bulan Ramadan tapi kita tidak hatam Al-Quran dan kita tidak tadabbur ayat, pemahaman dari ayat Al-Quran, maka kita sama tidak mendapatkan keutamaan di dalam bulan Ramadan. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila Al-Quran, bahwa bulan Ramadan itu adalah tempatnya diturunkan Al-Quran. Ketika kita memperbaiki Al-Quran ya dalam bacaannya, maka kita itu seperti mendapatkan unta merah. Ya, semangat teman-teman tahsin yang bergabung. Mangga ibu-ibu yang sekarang sudah jumlahnya lebih dari 200 yang mau masuk ke tahsin asadik, insya Allah mudah-mudahan kita niatkan saja, walau alam kapannya lockdown ini, corona ini akan berakhir, tapi kita niatkan mangga ketika ibu-ibu mau memperbaiki Al-Quran dengan tahsinnya, maka kita itu sedang, Allah itu menyiapkan unta merah. Unta merah itu kalau di kita itu mungkin kendaraan yang paling bagus, karena kendaraan unta itu ada, unta merah itu adalah kendaraan waktu di Arab yang paling bagus. Ya, kalau zaman sekarang adalah kendaraan atau mobil yang paling bagus Allah siapkan ketika orang itu mampu memperbaiki ayat Al-Quran. Satu huruf itu dibacanya itu diberikan pahalanya itu adalah 10 pahala. Ya, alif lam mim itu bukan satu, kata Rasulullah, bukan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita menyebutkan alif lam mim saja itu adalah 30 huruf. Bayangkan pahala-pahala yang dilipat gandakan ketika kita tadabbur ayat, ketika kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, itu yang akan menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Teman-teman, di dalam Al-Quran itu siapa yang membaca 100 ayat di riwayat hadis riwayat Ahmad ya, maka seperti sholat sepanjang malam. Ketika kita membacakan 100 ayat di malam hari di dalam bulan Ramadan, maka sama kita itu seperti sholat sepanjang malam ketika kita membaca ayat Al-Quran. Dan teman-teman, agar kita, karena penyatuan kita di dalam teman-teman, penyatuan kita di dalam kebenaran, kebaikan itu adalah perjalanan menghadap Allah Ta'ala dilakukan oleh pemusatan dan penyatuan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pusat amalan seseorang hamba adalah adanya di hati, dan pemusatan getar hati kita itu adanya di Al-Quran. Ketika apa? Ketika kita tadabbur ayat, ya. Pemusatan kita itu adanya di tadabbur ayat. Ketika kalau Abu Bakar Siddiq ketika beliau mengimami, makanya Siti Aisyah menolak ketika Rasulullah SAW menyuruhnya, ketika beliau lagi sakit menyuruh jadi imam. Aisyah, jangan Abu Bakar Siddiq, dia itu sering menangis karena paham akan bacaan Al-Qur'annya, ya, paham akan maknanya. Maka ketika kita paham dan tadabbur ayat, itu harusnya
menjadi satu getaran. Maka kata-kata Ustaz Nasrullah, wajilat qulubuhum gitu ya. Ketika kita bergetar gitu, kenapa sekarang vaksin corona itu adalah dengan tadabbur ayat ya, kalau istilah beliau Garpu Tala, karena mampu menggetarkan hati. Ketika hati kita bergetar dan semua manusia bergetar, maka insya Allah mudah-mudahan virus corona itu akan terangkat ya. Kenapa ayat Al-Quran itu diturunkan ke bangsa Arab? Karena bangsa Arab paham tentang bahasa Arab. Dan agar apa yang diturunkan bahasa Arab itu mampu bergetar karena paham ya. Maka cenderung dengan dahsyatnya pemahaman tentang tadabbur ayat, karena sudah paham, beliau melakukannya dengan sepenuh hati. Maka orang-orang yang bersama Rasulullah itu as-sabiqunal awalin itu adalah orang-orang yang paling baik, manusia yang paling baik gitu ya di sepanjang dunia kita. Itu ya teman-teman. Ini jadi yang apa? Yang ke-9 adalah tilawah Al-Qur'an ya. Kita targetkan teman-teman mau berapa kali hatam ya. Bangga kita setelah ini kita ada rancang mau berapa hatam kita di dalam bulan Ramadan. Mau 1 kali, mau 2 kali, mau 3 kali. Kalau kita targetkan 3 kali hatam, maka ada reward ya dari Asabik, insyaallah akan memberikan reward kepada para jamaah kajian online Asabik yang sudah 3 kali hatam ya, insyaallah akan ada Al-Quran yang baik, bagus gitu ya. Selanjutnya yang ke-10 sunnah di dalam puasa bulan Ramadan itu adalah qiyam Ramadan. Jadi qiyam Ramadan itu adalah ya salat ya. Makanya ada lagi, kalau ada yang man shoma Ramadana, ada lagi man qiyama Ramadana ya. Barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, sama. Jadi imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya ya teman-teman. Di dalam qiyam Ramadan ini teman-teman, kita baiknya memilih sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mau 11, mau 23, maka cari masjid. Mudah-mudahan masjid masih ada, tapi kalau enggak pun ya sekarang di rumah ya. Di rumah masing-masing ya, enggak apa-apa. Mungkin kita bisa khusyuk ya dengan suami gitu, dengan anak-anak, bisa terkumpul, lebih indah sebetulnya. Ketika kita memilih di dalam qiyamul Ramadan itu, mau 11 mau 23 itu sama, tapi di dalam satu masjid kita tidak boleh ada imam. Contohnya seperti ini nih, imam itu 23, kita memilih 11, lalu kita mengundurkan diri di belakang masjid, lalu kita sholat lagi, ada imam lagi gitu ya, jamaahnya ada 2, contohnya makmumnya di belakangnya gitu, berarti ada 2 imam. Tidak boleh ada 2 imam. Kita laksanakan saja dan semuanya sama. Dan orang yang melakukan taraweh 23 itu adalah instruksi dari Umar bin Khattab ya, insya Allah dia pun dijamin ahli surga. Saya sendiri sih melakukan yang 11, tapi enggak teman-teman, daripada kita cekcok lebih baik lakukan, karena itu termasuk dari hal-hal yang disunahkan sama ya. Jadi di dalam qiyam Ramadan itu ada qiyam, ada tahajud. Ada yang banyak mengatakan, Tebulina kalau sudah taraweh mungkin nggak kita bisa tahajud gitu ya. Kalau qiyamul lail itu adalah bahasan orang yang sebelum tidur. Tapi kalau tahajud gitu ya di dalam Quran itu, maka adalah bahasan orang yang sudah tidur. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilahi, orang yang berselimut, dia sudah melakukan tidur dulu. Nisfahu awingkus illa qalilah, yaitu sepertiga malam, setengahnya atau sepertiganya dari malam itu gitu. Jadi kalau qiyamul lail itu khusus diberikannya itu adalah di bulan Ramadan yang sangat disunahkan, itu sebelum tidur. Setelah Isya kita melakukan qiyam Ramadan, dilanjutkan dengan witir. Kalau ibu-ibu melakukannya dengan witir dulu, maka nanti tahajud kita tidak melakukan witir. Kalau memang sekarang taraweh dulu, maka nanti tahajudnya sama diberikan witir gitu ya. Jadi tidak ada witir di dalam satu malam. Jadi tidak ada witir di dalam satu malam. Ketika ibu-ibu sudah melaksanakan taraweh dan witir, maka nanti malam, tengah malam kalau tahajud, maka lakukanlah hanya tahajud saja, tidak ada witirnya, karena sudah tadi dilakukan witir di qiyam Ramadan gitu ya. Jadi ini yang
dilakukan di dalam Qiyamul Ramadan. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim, hendaklah kamu melakukan sholat malam karena itu tradisi-tradisi orang-orang soleh sebelummu. Sungguh sholat malam mendekatkan dirimu kepada Tuhan, menghapuskan kesalahan, menjaga diri dari dosa, dan mengusir penyakit dari tubuh. Ini manfaatnya kita dari sholat malam. Kalau tadi di dalam surat Al-Muzammil itu yang pertama akan menguatkan gitu ya jiwa kita gitu ya, menguatkan jiwa kita, dan Allah akan memberikan perkataan yang berat. Itu Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6 kalau nggak salah. Kata-kata kita akan keluar kata-kata yang bermakna, yang berat, yang bisa memberikan dorongan hidayah kepada orang lain dan akan mengisi kekuatan jiwa kita. Tapi kalau di dalam hadis yang pertama, manfaat dari sholat malam itu adalah yang pertama itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelumnya, terus akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan menghapuskan kesalahan dan menjaga diri kita dari dosa. Jadi kita itu dijaga, orang yang ahli tahajud itu sama Allah dijaga dari dosa. Jadi tidak mudah dia melakukan dosa dan mengusir penyakit dari tubuh. Ya, ternyata orang yang banyak tahajud itu tidak akan lemah, tidak akan mudah mengantuk, justru akan mengusir penyakit dari tubuh ketika kita banyak tahajud ya. Tadi nomor berapa ya? Tadi Qiyam Ramadan ya, sunnah puasa. Sunnah puasa yang ketujuh yang melanjutkan yang kemarin adalah menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan yang membatalkan puasa. Yang kedelapan adalah memperbanyak sedekah. Yang kesembilan adalah memperbanyak tilawah Quran. Yang kesepuluh adalah memperbanyak Qiyam Ramadan. Dan yang kesebelas adalah i'tikaf ya. I'tikaf itu di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 10 itu tentang i'tikaf. I'tikaf itu adalah, kalau di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, i'tikaf itu seperti dilarikan kita dari dosa-dosa dan dialirkan baginya kebaikan-kebaikan ketika kita beriktikaf ya. Beriktikaf ada yang akan 10 hari Ramadan itikaf itu. Bagaimana Bu Lina dengan perempuan? Kita bahas dulu laki-laki ya dalam beriktikaf. Itikaf itu adalah 10 hari menjelang bulan Ramadan. Rasulullah itu mengikat perutnya, tidak banyak sahur gitu ya, makan sahur yang berlebihan dan buka yang berlebihan ketika menjelang 10 Ramadan, dan menyalakan lampu lalu membangunkan keluarganya ketika mendekati 10 hari menjelang Ramadan, akhir Ramadan. Maka di dalam itu Rasulullah selalu diam di masjid selama 10 hari. Bahkan Rasulullah itu ketika ingin menyisir saja, karena memang masjid dengan rumahnya itu satu coupling ya dengan rumah Siti Aisyah, dengan rumahnya, maka Rasulullah ketika ingin menyisir, Rasulullah hanya kepalanya itu hanya ke jendela masjid kan, lalu memanggil Siti Aisyah, Siti Aisyah tolong bawakan sisir gitu ya, lalu disisir oleh Siti Aisyah. Romantis ya Rasulullah sallallahu astagfirullahaladzim ya, sangat romantis sekali Rasulullah itu. Saking tidak bolehnya kita keluar ya, kecuali untuk hal-hal yang mungkin kita untuk berwudu, mandi, buang air kecil gitu ya, buang air besar gitu. Dan tidak boleh keluar Rasulullah itu kecuali kita ada yang meninggal, dan yang meninggal itu Abu Bakar pernah ya, saat itu beliau itikaf, ada yang meninggal lalu dia mensolatkan dulu, menguburkan dulu, lalu beliau pergi lagi ke masjid ya. Untuk hal-hal ada orang yang urgen meninggal, maka itu kan lebih wajib gitu ya. Kalau itikaf kan sunnah, maka itu lebih wajib dan boleh kita meninggalkan dulu, tapi kita pulangnya langsung ke rumah gitu ya. Terus bagaimana Bu Lina tentang itikaf perempuan? Boleh perempuan di masjid kalau memang ada izin suami, ada izin orang tua gitu. Terus kita terfitnah dari terhindar dari fitnah-fitnah, dan ada tempat yang khusus untuk kita beritikaf. Tapi ya sebaiknya ketika kita kan seorang istri tidak mungkin ya meninggalkan pekerjaan anak gitu ya,
kondisi yang harus kita bereskan di rumah, maka siapkanlah. Contohnya mau di pagi hari, mau di malam hari, menyiapkan tempat khusus untuk kita berjatuh cinta dengan Allah, untuk kita itikaf dengan Allah. Ada satu ruangan yang memang khusus kita untuk beritikaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan sejadahnya, disiapkan Al-Qur'annya, disiapkan tasbihnya agar kita melakukan banyak itikaf, banyak melakukan sholat, banyak melakukan tasbih, banyak melakukan membaca Al-Quran. Ada ruang khusus, enggak bunda-bunda ya, siapkan ruang khusus. Itu mau di mana, mau di tempat sholat, mau di tempat kamar, itu siapkan. Kalau kita sudah niatkan, ya Allah saya akan beritikaf 10 hari menjelang Ramadan, ingin itikaf di rumah saya sendiri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ya, tapi ini sih katanya hadisnya doif gitu ya. Bahwa itikaf itu adalah seperti pahala 2 haji dan pahala 2 umroh, itu kelebihan dari itikaf ya. Karena kenapa? Itikaf yang paling utama itu sebetulnya adalah kita mendapatkan Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari menjelang bulan Ramadan. Maka ketika kita betul-betul itikaf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar yang Allah janjikan di 10 hari bulan Ramadan. Insya Allah ya bun, indah sekali. Saya dulu belum paham bunda yang namanya Lailatul Qadar itu seperti apa, tapi karena pahalanya sampai 1000 bulan gitu ya. Sekarang waktu itu Rasulullah SAW itu menceritakan kepada para sahabatnya bagaimana kaum-kaum zaman dulu yang usianya ratusan tahun, 900, 800 tahun gitu ya, tapi dia melakukan amal soleh. Kita kan paling 60 tahun, 70, yang 100 sudah langka gitu ya. Bagaimana caranya kita menyainginya? Maka kata Rasulullah, Allah menghadir dengan pertanyaan sahabat itu, Allah menurunkan surat Al-Qadar, yaitu yang paling pahalanya itu adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikah. Allah yang akan menurunkan malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikati. Jadi dan Allah di dalam Lailatul Qadar itu Allah akan menurunkan malaikat biidni rabbihim min kulli amr, dan dengan izin Tuhannya Allah menurunkan malaikat untuk mengurusi semua permasalahan manusia. Dengan izin Allah, di dalam malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan malaikat untuk membereskan semua permasalahan di manusia, yang ada di manusia, yang sedang mengharapkan di Lailatul Qadar ingin dibereskan masalah, maka biidni rabbihim min kulli amr, maka Allah akan menurunkan, akan membereskan masalah ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bunda-bunda persiapkan yang masih ada permasalahan rumah tangga, yang masih ada sangkutan hutang, yang masih menginginkan anaknya menjadi soleh, rezekinya menjadi berkah gitu ya, ada itikat kebaikan, niat itikat kebaikan ingin dikabulkan, maka persiapkan Lailatul Qadar dengan itikaf kita sebagai seorang perempuan yang lemah di rumah saja. Ya, kalau kita memang berat gitu, apalagi kondisi sekarang mungkin ya, lebih baik kita di rumah saja pusatkan ya. Masya Allah, dulu saya tidak tahu ya pahala Ramadan, pahala Lailatul Qadar itu seperti apa. Jadi ya biasa-biasa saja. Setelah tahu, dan tahunya itu kebetulan saya mendapatkan masalah saat itu, maka setiap jam 2, setiap jam 1 saya keluar gitu, menatap gitu ya langit. Ya Allah, saya rindu Lailatul Qadar gitu. Ya Allah, saya rindu digugurkan dosa-dosa saya, rindu juga dibereskan masalah hutang saya gitu ya dulu. Masya Allah, sambil menatap langit di dalam jam 1, jam 2 sampai meneteskan air mata, menunggu Allah, menunggu malaikat gitu ya. Lakukan teman-teman ya yang sekarang masih punya masalah dengan keluarganya, dengan apapun di masalah di dunia ini, datanglah kita di dalam Lailatul Qadar biidni rabbihim min kulli amr, maka Allah yang akan menyuruh malaikat untuk menyelesaikan masalah kita di dunia ini ya. Jadi yang ketiga itu sunnah puasa, yang ke-11 itu adalah sunnah puasa itu adalah dengan i'tikaf ya. Sedikit ya, kita membahas satu lagi hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum yang disengaja ya. Makan dan minum yang disengaja. Ketika kita lupa
kita kalau awal-awal kita suka lupa ya, terus kita minum, itu pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu teman-teman tidak apa-apa ya. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ketika kita muntah tidak sengaja, contohnya itu tidak batal, teruskan aja berpuasa ya. Ketika ada yang dari muntahan itu ketelan, kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Tapi ketika kita muntahnya disengaja, disodok-sodok, atau kita sengaja melihat yang bau-bau biar kita muntah gitu ya, maka itu batal puasanya gitu ya. Yang ketiga adalah jima, atau keluar sperma gitu. Teman-teman, ketika yang membatalkan puasa itu ya, jima keluar dari sperma yang sengaja itu betul-betul membatalkan puasa. Kemarin sudah dibahas ya, bagaimana kita membatalkan puasa itu. Kalau bermimpi berarti kita tidak batal, tapi kalau sengaja itu adalah batal, dan dendanya adalah kafarat dosa, yaitu 2 bulan berturut-turut membebaskan budak sahaya 2 bulan berturut-turut, dan memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Melahirkan, yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah melahirkan atau keguguran. Yang kelima adalah gila ya. Teman-teman, itu saja, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Jangan lupa visi misi kemenangan Ramadan kita. Yang pertama adalah mengangkat derajat keluarga kita. Yang kedua adalah dosa, dengan sahurnya dengan dosa, dengan istighfar akan mengundang malaikat Jibril datang ke rumah kita. Yang ketiga adalah keluarga kita akan dilahirkan menjadi proyek-proyek kebaikan. Yang keempat, puasa Ramadan akan menggugurkan dosa-dosa kita seperti kita lahir, data seperti bayi yang baru lahir. Jangan lupa teman-teman, diskon pahala di bulan Ramadan itu kita siapkan, targetnya bulan jadi apa saja. Pahala itu pengennya difotokopi ya, yang kemarin teman-teman mengetik gitu ya, nama siapa, targetnya apa di bulan Ramadan. Saya ucapkan jazakallah khair kalau bisa dikopi dan disimpan di target kita di kamar masing-masing, bahwa kita targetnya 3 kali khatam Al-Ma'surat pagi dan petang gitu ya. Ketika kita disibukkan dengan macam-macam kue, teman-teman, sekarang mah biarkan kita membuat kue, membuat apa. Ada orang-orang yang belum paham dan masih mengejar dunia, berikan, biarkan saja diberikan kepada orang-orang yang masih belum paham. Ketika kita sudah paham, teman-teman, jualan itu nanti akan kita gebiar justru ketika kita setelah bulan Ramadan. Teman-teman, ada teman saya di Bandung ya, yang mempunyai toko baju konveksi juga, toko baju juga. Setiap bulan Ramadan ditutup dia. Begitu dia percaya kepada Allah dan pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pusatkan bulan Ramadan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terganggu dengan perniagaan. Maka ketika masuk pada bulan Syawalnya, wah, rizkinya malah dilipat-lipat gandakan. Seperti apa? Membuka banking gitu ya, membuka pahala, membuka sedekah rezeki itu dibukanya di bulan Syawal. Maka pedagangnya, jualan omsetnya begitu laris gitu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Salam bahagia, salam sehat, salam keselamatan dunia dan akhirat. Mangga yang akan bertanya silakan menghubungi moderator ya teman-teman, biar kita bisa disiplin gitu ya. Terima kasih. Al-haqqu mirabikum fala takunana minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah dan janganlah sekali-kali kita meragukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.